Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis dan teman-teman, kami dari kelompok 2 Praktikum Bioinformatika kelas KBI yang beranggotakan saya sendiri Andini Nurbintari dengan nomor NIM 2010421020. Selanjutnya mungkin bisa ke Val. Perkenalkan, saya Fauzia Hanor dengan nomor 2010 42 10 19. Perkenalkan, saya Hanesa dengan nomor BP 2010421022. Baik, mungkin kelompok kami, ini kelompok 2 Praktikum Bioinformatika akan memberikan sedikit penjelasan dan tutorial terkait penggunaan aplikasi RStudio, yang mana akan menjelaskan perhitungan terkait perhitungan kalkulator, fungsi matematika, tabel, dan cara pembuatan plot. Mungkin bisa share screen, Lala. Oke, baik. Berikut tampilan dari RStudio. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Raihani Rafilasesa. Kepada Lala, disilakan. Baik, terima kasih Andini. Jadi di aplikasi R ini kita bisa menjadikan aplikasi R sebagai kalkulator perhitungan. Misalnya untuk penambahan, bisa kita beri contoh 10 ditambah 4, lalu kita enter, dan akan muncul hasilnya ada 14. Nah, begitu juga untuk pengurangan, ada contohnya 9 dikurang 2, kita enter lagi, dan muncul hasilnya yaitu 7. Untuk perkalian, bisa kita gunakan angka lalu tanda bintang, dan 5. Jadi 8 dikali 5, kita enter, muncul hasilnya 40. Untuk pembagian juga bisa dengan garis miring. Contohnya 30 garis miring 2, didapatkan hasil pembagiannya 15. Dan kita juga dapat mencari akar dengan cara mengetik SQRT dalam kurung, misalnya mau mencari akar 90. Nah, lalu kita enter, dan dapatlah akar 90 itu 9,486833. Nah, selain sebagai kalkulator perhitungan, RStudio ini juga dapat kita juga dapat memasukkan nilai ke suatu variabel pada RStudio. Misalnya A, untuk memasukkan variabel A, kita bisa mengetik A, lalu tanda panah, dan tanda strip, kemudian masukkan berapa nilai variabelnya. Misalnya A itu adalah 4, maka kita ketik 4, dan variabel B kita contohkan saja 3. Nah, jika variabelnya sudah dimasukkan, maka kita dapat melakukan penjumlahan ataupun perkalian dari variabel ini. Misalnya variabel A ditambah variabel B, artinya 4 ditambah 3, dapat kita saksikan di sini 7. Nah, untuk perkalian juga bisa, misalnya 2 dikali 2 dikali variabel A ditambah 4 dikali variabel B. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya 20. Nah, terus kita juga bisa masukkan variabel berupa kata. Misalnya boneka. Boneka ini jumlahnya misalnya ada 24, dan harga. Kita beri tanda panah dan strip 150.000. Nah, untuk mengkalikannya bisa kita tulis aja langsung. Boneka dikali harga. Nah, jadi bisa kita lihat kalau boneka 24 boneka itu harganya 3.600.000. Kemudian terakhir kita juga bisa mencari pangkat dengan cara mengetik angka, lalu tanda ini, dan pangkatnya berapa. Misalnya 5 pangkat 2. Nah, bisa dilihat bahwa 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lala atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu kita bisa mencari
terkait penginputan data lebih dari satu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu kita memiliki beberapa data seperti tinggi dan berat badan. Untuk tinggi dan berat badan ini kita menggunakan tanda panah strip C dalam kurung 153, 176, 180, dan 188 itu merupakan data dari tinggi. Kita kopikan, kemudian begitu juga dengan berat badan. Nah, sebelumnya kita data tinggi ini kita masukkan juga dengan data yang berat badan. Oke. Selanjutnya itu kita memasukkan data berdasarkan nama-namanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah data keberapa pada tinggi dengan cara tinggi, kemudian eh, dalam kurung, tapi menggunakan kurung yang petak, lalu kita ketikkan jumlah. Eh, Mungkin maksudnya itu kayak tinggi yang kedua itu berapa gitu, Din? Iya. Maksudnya tinggi yang kedua, misalnya ada tinggi pada data kedua itu berapa? Jadi kita masukkan eh, tinggi dalam kurung jumlah, lalu tinggi dalam kurung dua. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mencari nilai data. Pada nilai data ini terdapat min, max, min, standar deviasi, dan summary. Untuk yang pertama kita akan mencari data min, berat underscore badan. Kemudian kita ketahui hasilnya 52,5. Selanjutnya untuk nilai maksimum pada berat badan, sama juga kita masukkan maksimum dan kurung berat underscore badan. Lalu kita enter. Diketahui nilai maksimumnya itu 60. Selanjutnya mencari data minimum pada berat badan. Kita masukkan min dalam kurung tanpa menggunakan spasi. Kemudian untuk berat badan kita beri underscore. Enter. Maka diketahui nilai minimumnya yaitu 45. Selanjutnya untuk yang standar deviasi pada berat badan. Kemudian kita enter. Diketahui nilai SD-nya yaitu 6,454972. Selanjutnya itu data summary pada berat badan. Nah, di sini data summary ini sudah secara keseluruhan dari nilai-nilai pada data tersebut. Sudah ada minimum, min, median, maksimum, kuartil 1 hingga median dan kuartil 3. Selanjutnya yaitu mengurutkan data dari yang terkecil. Itu dengan rumus sort dalam kurung tinggi. Itu mencari atau mengurutkan data dari yang terkecil pada tinggi. Lalu enter, di sini diketahui data terkecil dari 153 hingga 188. Kemudian kita mencari data terkecil pada berat badan, to sort dalam kurung berat underscore badan. Kita enter, diketahui nilainya 45 hingga 60. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai data keberapa dengan cara masukkan rumus menggunakan which dalam kurung berat menggunakan sama dengan 2 kali
baru kita masukkan data, misalnya data nilai data 55. Nah, diketahui itu eh, yaitu 3. Nah, selanjutnya itu untuk membuat tabel, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Nah, Fauzia. oke, terima kasih banyak Andini selaku moderator. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Dalam membuat tabel ini kita dapat memasukkan rumus dataku, yang mana data ini yang kita masuk, data frame yang dimasukkan ada nama, tinggi, dan juga berat badan. Mungkin bisa langsung dimasukkan lah. Nah, lalu kita kita pencet enter. Nah, setelah itu kita klik dataku, lalu kita pencet enter. Nah, nanti akan terbentuk tabel. Nah, yang mana dari sini kita dapat melihat tabel dari data nama, tinggi, dan juga berat badan dari Andini, Rehanir, Fauzia, dan juga Putri. Nah, selanjutnya untuk melihat variabel kolom pada dataku, mungkin jika kita ingin memilih salah satu dari kolomnya, misalnya kita hanya memilih untuk kolom berat, kita bisa dengan memasukkan rumus dataku, lambang dolar, dan juga memencet berat badan. Nah, maka lalu kita pencet enter, nah maka akan muncul data yang bagiannya hanya terdiri dari berat badan saja. Nah, selanjutnya untuk melihat korelasi dari analisis data kita, bisa kita klik dengan core, dataku, lambang dolar, tinggi, kemudian koma, dataku, dolar, berat, underscore badan. Nah, di sini akan terlihat adanya hubungan analisis dari kedua data tersebut. Nah, yang mana untuk analisis hubungannya itu berada pada nilai 0,93,6989. Nah, selanjutnya dalam membuat plot, kita bisa memencet rumus plot, kemudian tinggi, koma, berat, underscore badan. Mungkin terlebih dahulu kita bisa melihat bagian menu yang sebelah kanannya dengan memencet plot. Mungkin diklik plot dulu lah, plot yang di bagian samping. Nah, ini merupakan bentuk plot dari data yang telah kita buat untuk berat badannya ada dari 45 sampai 55, kemudian ada tinggi 155, 165, 175, dan 185. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat tipe-tipe dari bentuk plotnya. Mungkin kita bisa memasukkan tipe dalam bentuk scatter plot B. Mungkin bisa dibuat dulu ke dalam rumusnya, yang mana untuk rumusnya itu plot tinggi tinggi berat badan tipe B. Mungkin dihilangkan dulu yang bagian membuat kata-kata membuat grafik scatter B-nya lah. Yang bagian bawahnya lah. Nah, ya yang bagian kata-kata membuatnya itu dihilangkan, kita hanya memasukkan rumus saja. Nah, kalau kita klik enter, nah, ini dapat kita lihat grafik dari bentuk plot dari tipe B. Selanjutnya, kita juga bisa membuat dalam bentuk tipe P dengan rumus yang sama, namun hanya mengganti hurufnya menjadi huruf P. Nah, setelah itu ketik enter. Nah, ini merupakan ya mungkin ketik O, enter. Nah, ini merupakan bentuk dari tipe plot yang O. Kemudian bisa juga dengan H, dengan kemudian klik enter. Nah, ini merupakan bentuk dari tipe H. Setelah itu klik yang bagian S lagi. S, kemudian enter. Nah, ini merupakan bentuk dari tipe grafik S. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat multiple plot. Untuk membuat multiple plot, rumusnya yaitu var mflow C1,2.
mungkin bisa. Nah, setelah itu eh, coba enter lah. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan kedua plot, yang mana untuk plot itu tadi kita ibaratkan tinggi dan berat badan, H main tinggi dan berat badan. Dan juga kita masukkan Alep itu seperti tinggi, Belep itu berat badan. Setelah itu plot tinggi berat badan, O main tinggi badan, tinggi dan berat badan, kemudian Alep tinggi, Belep berat badan. Eh, Mungkin di kopas dulu semuanya lah, yang B juga, yang bagian plot B juga. Di kopas lalu baru diketik enter. Nah, dapat kita lihat di sini merupakan bentuk dari multiple plot yang hanya terdiri dari berat badan, yang mana berat badannya itu ada yang bagian tinggi di bawahnya, dan bentuknya itu tinggi dan berat badan, dan juga tinggi dan berat badan. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua ada dua buah plot yang dapat dilihat. Hmm. Hmm. Eh, Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih Fauzia atas penjelasannya. Mungkin itu saja tutorial atau cara menggunakan aplikasi R Studio. Sekian dari kelompok 2 praktikum bioinformatika kelas KBI. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.